Ya, pemirsa TV Plus, bagaimana dengan malam hari Anda? Mudah-mudahan untuk malam hari ini menjadi malam yang sangat berkesan sekali untuk menghabiskan beristirahat bersama keluarga mungkin ataupun juga orang terkasih di hati Anda. Dan untuk spesial untuk konsultasi kesehatan TV Plus malam hari ini diisi bersama Yayasan DMK yang tadi sudah dibahas mengenai apa itu DMK dan juga manfaatnya, kemudian tujuannya serta metode terapi apa saja, dan pastinya ini kesimpulannya adalah untuk Anda semua pemirsa TV Plus yang mungkin mempunyai keluhan apapun itu, keluhan penyakit medis ataupun non medis, lahir ataupun batin Anda, insya Allah bisa langsung bertemu dengan Kang Daden Muhammad Kusuma. Alamatnya di Jalan Kemakmuran, di Kemakmuran Raya, Komplek Villa 200, ini nomor 45 RT 5 RW 5 Marga Jaya, Bekasi Selatan. Untuk call center bisa dihubungi di nomor layar kaca yang sudah ada ya, bisa dihubungi dari sekarang. Dan juga masih dinantikan untuk interaktifnya, silakan ingin langsung berkonsultasi bersama Kang Daden di 0251 834 8673. Oke, Kang Daden, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Menarik sekali karena memang banyak sekali ternyata di dalam Yayasan DMK itu yang pastinya semua untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, diantaranya ada zikir kesehatan dan ekspedisi zikir. Seperti apa, Kang? Bisa lebih dijelaskan? Untuk olahraga zikir atau zikir kesehatan itu dilakukan pada pertengahan malam ya. Pertengahan malam karena di situ kita dianjurkan untuk ketika kita istirahat ya, itu semua organ-organ tubuh kita kan istirahat. Sebelum kita beristirahat total untuk tidur, istirahat, kita melakukan olahraga dengan amal. Jarang sekali orang berolahraga itu hanya untuk kepentingan jasmani aja. Betul. Tapi kita di sini olahraga itu supaya bisa mendapatkan suatu amal, pahala. Karena kita tidak tahu umur yang diberikan oleh Allah. Yang mengetahui umur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita olahraga meninggal cuma hanya untuk kesehatan, sia-sia. Iya, betul kan? Ketika Allah cabut nyawa setelah olahraga karena kita mengingat kepada Allah, insya Allah dalam husnul khotimah seperti itu. Nanti dengan gerakan-gerakan zikir nanti yang kami lakukan itu untuk olahraga kesehatan. Nah, ekspedisi zikir itu untuk memberikan suatu motivasi kekuatan batin ketika menghadapi sakit, ketika menghadapi rasa ketakutan. Nah, rasa ketakutan contohnya narkoba ya, dia saking sakonya ya, dia rasa ketakutan itu. Nanti diberikan untuk pengobatan itu nanti setelah fisik dia ada kekuatan, kita latih ke ekspedisi zikir yaitu ke naik gunung. Untuk fisiknya juga. Oh, naik gunung langsung? Naik gunung langsung. Ini gunanya untuk apa nih? Itulah lebih keberanian dia mendekatkan diri kepada Allah ya? Bahwa alam yang ada di alam ini begitu luas. Bahwa ketika kita bisa merubah diri, banyak jalan. Luas sekali untuk kita. Nah, inilah suasana ini untuk mereka berubah. Karena kalau kita terus tidak dengan unsur alam ini, mereka tidak akan bisa berubah. Nah, setelah itu dengan kekuatan alam inilah insya Allah dari berbagai penyakit insya Allah kita adakan dengan ekspedisi zikir dan olah zikir, yaitu dengan olahraga kesehatan itu. Ya, insya Allah dengan paduan alam. Dengan paduan alam inilah menjadikan suatu kesembuhan lahir dan batin, fisik sehat, batin sehat, ketenangan yang ada dalam pikiran kita pun enak melangkah, enak berpikir, enak kerja, enak untuk memberikan suatu kehidupan yang lebih cerah lagi. Ya, kalau semuanya kita udah lakukan dengan enak, dengan kesehatan yang fit, akan terasa nikmat ya. Insya Allah. Kang Daden ya. Kan kalau memang kenikmatan itu tergantung dari cara kita bersyukurinya atau tidak, Kang Daden ya. Selagi kita banyak bersyukur, mungkin nikmat akan ditambah begitu, Kang ya. Iyalah, itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Ditambah lagi oleh Allah nikmatnya. Kita menjaga sehat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yang berikan sehat pun Allah. Lebih enak lagi kan gitu. Kemudian ini untuk temanya diabetes, narkoba tadi sudah dibahas ya, diabetes, asam urat dan kelumpuhan. Ini memang 3 penyakit yang luar biasa sekali kalau memang diderita oleh seseorang pada saat tidak dilakukan antisipasi lebih awal. kalau memang didiamkan ini akan semakin parah kan. Semakin parah, semua betul. akan berakibat kepada kelumpuhan ataupun mungkin organ tubuh kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau menurut Kang Daden untuk penyakit-penyakit seperti ini itu membutuhkan waktu berapa lama sampai sembuh total mereka di Yayasan DMK ini, Kang? Insya Allah untuk penyembuhan itu ya tergantung penyakitnya itu kan, penyakit itu berapa tahun atau berapa bulan. Memang jadi semua kalau keputusan parah, parah ya? Memang yang pernah saya jalani ya mungkin nggak terlalu lama ya. Nah, dibantu juga untuk ada herbalnya juga ya, karena yang kami utamakan tidak harus dengan terapi. Ada herbal yang udah
kita sediakan di Yayasan DMK itu untuk berbagai macam penyakit. Nah, insya Allah karena itulah yang menjadikan suatu motivasi kalau umpama kita lapar pun harus makan, ya kan? Betul. Nah dengan yang benar-benar alami, makan pun alami. Ketika kita berobat minum obat pun kalau bisa yang alami. Nah ya, itulah akan menjadikan sehat. ya. Nah itulah yang ada di DMK nah itu ini. yang tidak ada campuran apapun, insya Allah akan menjadikan suasana hidup itu menjadi sehat. Mungkin malam hari ini tidak dibawa ya sama Kang Daden, tapi yang jelas Tidak, mungkin di ya sana itulah, kita sudah disediakan ya. Karena kenapa? Di sini kita tidak memerlukan bukti ya. Begitu. Karena kita tidak memerlukan saksi atau kita menjadikan suatu untuk memberikan suatu bukan ada obatnya seperti itu, tidak. Jadi kita datanglah ke sana. Oke. Nah, kalau memang nanti juga yang merasakan si pasien itu sendiri, Iya. oh nanti bawa obatnya di sini, nanti ke sana lain kan gitu. Nah itulah karena Oke, yang terpenting adalah pengobatan lahir batin. Itunya ya, terapinya ya. Obatnya pada diri kita sendiri. Betul. Nanti kita kasih untuk pencegahan yaitu dengan herbal yang tersedia di yayasan. Tapi yang jelas herbal yang ada di Yayasan DMK ini aman. Insya Allah dikonsumsi, nggak ada aman efek dan sampingnya alami, ya, Kang tidak Daden, ada ya? efek samping insya Allah. Karena memang saya juga alhamdulillah mungkin puluhan tahun saya hidup di alam. Betul. Dengan mengkonsumsi ramuan-ramuan yang saya racik atau yang sudah dikemas itu menjadikan suatu yang pernah saya makan. Nah alhamdulillah sampai sekarang kita bukan ria atau sombong. Alhamdulillah saya mungkin kehidupan saya cuma beberapa jam untuk tidur. Dari tahun 2000 itu saya kebanyakan itu saya juga ahli rokok juga ya, ahli rokok. Oh, tidur gitu. malam zikir itu sampai kadang pulang ke rumah jam 3 dulu. Alhamdulillah saya dengan konsumsi itu menjadikan suatu sehat bagi saya. Kenapa? Alhamdulillah saya bukan nggak mau sakit, alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Nah itulah. Seperti Dulu itu, ya? saya badan saya kurus, malah saya dekat dengan Allah, banyak olahraga zikir Iya. dan mengkonsumsi alami ya, makanan alami yang sekarang ini menjadikan suatu herbal. Dulu itu menjadikan obat bagi saya. Alhamdulillah saya juga tidak pernah berkonsumsi obat-obatan. Sampai saat ini pun Alhamdulillah ya, itulah saya alhamdulillah. bukan ria, itu pembuktian yang dibuktikan oleh saya sendiri, maka saya itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Oke. karena ini menjadikan modal saya untuk memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Iya, ini luar biasa sekali nih informasi yang penting untuk pemirsa ketahui ya, bahwa mungkin metode terapi yang dimiliki oleh Kang Daden juga mungkin herbalnya ini tidak semata-mata hanya diberikan untuk Anda saja, tapi juga sudah dialami sendiri, sudah dirasakan sendiri oleh Kang Daden langsung. Jadi mungkin tidak usah khawatir nih ya, karena memang ada sertifikatnya juga ya Kang ya, untuk Alhamdulillah mengenai ada, herbalnya ya. ini. Oke, kemudian untuk pasien wanita dan juga pasien pria, ini kan memang mungkin kalau memang datang ingin ke Yayasan DMK, metode terapinya apakah ada perbedaan atau mungkin seperti Ya, apa? kalau memang harus ditangani oleh saya pribadi itu mungkin ada pihak keluarganya. Aku mama yang wanita, pihak keluarganya, ada juga dari karyawan atau yang ahli terapis didampingi juga oleh saya karena itu pun takut kalau untuk pemegangan itu selalu didampingi. Nah, memang kalau dia harus rawat inap ya mungkin ada keluarganya juga seperti itu ya, karena seperti yang itu dialami oleh sakit itu pasti ada pendampingnya. Nggak Ada mungkin pendampingnya. ditinggal, kecuali memang narkoba ya, dengan anak-anak yang di jalan, itu nanti dititipkan orang tuanya sering, nanti dititipkan kepada kami. Nah, nanti pembinaannya itu akhlak. Ya, Oh, akhlak di sana itu juga ada agama. terapis wanita ada ya? Ada. Jadi mungkin kalau memang harus dilakukan metode terapi di organ tubuhnya, Iya, kebanyakan itu ada kan yang terapis datang wanitanya. wanita laki itu pingin di terapi mana Ustadznya, kadang kan harus nunggu dulu saya. Nah itu Iya. nanti ada pendamping. Jadi Kang dari- Daden yang tangani awal, Tangani. nanti baru diserahkan kepada Iya, kadang terapis penuh yang juga oleh saya dipegang ada. Oh, gitu. Iya, karena saya juga nggak mau mengecewakan seperti walaupun saya harus capek, saya ridho lillahi ta'ala, yang penting tidak mengecewakan yang datang ke tempat kami. Gitu. Alhamdulillah perjuangan ini supaya yayasan ini memang untuk maslahat dan saya pun hidup untuk maslahat, inginnya seperti itu. Seperti itu ya, oke. Kemudian Kang Daden untuk mengenai masalah metode pendidikan juga ya, ternyata memang di Yayasan DMK ini tidak hanya untuk mengobati, tidak hanya terapi saja, tapi di sana juga ada unsur semacam pendidikan juga mungkin ya. Pendidikan, Apa mungkin bentuknya seperti pesantren atau seperti apa Kang? Bisa juga seperti pesantren ya, bisa juga untuk seperti umum ya. Oh, Umum gitu. itu bisa kadang bukan kayak ini kemarin aja Kang, saya ingin bisa dakwah saya. Ya udah gitu. silahkan aja, saya bilang kan gitu. Nah, saya terbuka. Di yayasan ini tidak
tidak apa menyembunyikan ilmu, tidak, insya Allah, karena ini milik Allah, karena ilmu Allah tidak bisa dijual belikan dengan seharga murah apapun. Betul. Nah, dengan kemampuan saya insya Allah saya akan berikan kalau selama beliau itu mau mengikuti tata krama atau aturan yang ada di yayasan. Iya. Karena memang kalau tidak dididik dengan disiplin mungkin lain lagi ceritanya kan gitu ya. Kalau memang itu harus serius ya serius juga, dan harus juga mengikuti aturan di yayasan, manajemen yayasan. Kalau dia pingin Kang, saya pingin bisa ngaji. Nah, untuk kuroknya, untuk ahli zikirnya, untuk ceramahnya insya Allah ada. Jadi di sini hadir bukan untuk itulah, untuk itu yang disebut non medisnya juga ya. Non medis itu bukan berarti penyakit-penyakit dari kejahatan makhluk Allah, kejahatan diri juga termasuk kejahatan makhluk Allah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, karena kan kita ingin berbuat baik di diri kita aja, baik nggak, suka berantem. Iya. Ambil jangan, itu pun termasuk kejahatan diri. Ada itu, dua bisikan nah itu mungkin berarti ya. juga non medis Dalam juga ya. kan gitu, tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Baik. Semacam itu. Ini luar biasa sekali Kang, ngobrolnya seru sekali malam hari ini. Insya Dan Allah, banyak ya. sekali mungkin manfaat-manfaat yang terutama saya pribadi bisa ambil, dan mudah-mudahan juga pemirsa di rumah bisa mengambil hikmah-hikmah dari perbincangan kita untuk malam hari ini Kang ya. Inginnya mungkin kita panjang lebar nih, tapi mungkin Betul, waktunya waktu Kang yang yang sudah, nggak cukup betul. ya. Nanti mungkin insya Allah di minggu yang akan datang kita bertemu lagi, dan Insya Allah. seperti biasa Kang, mungkin sebelum kita berpisah dengan pemirsa di rumah, ada mungkin kesimpulan dari perbincangan ini akan Kang Daden sampaikan kepada pemirsa, silakan. Insya Allah yang saya sampaikan dengan hadir Yayasan Daden Muhammad Kusumah atau DMK, mudah-mudahan menjadikan maslahat bagi masyarakat yang ingin berobat ke tempat kami. Insya Allah kami akan berusaha menolong dengan kekuatan lillahi ta'ala dan keikhlasan. Mudah-mudahan dari kepercayaan masyarakat, itu modal kami untuk bisa membantu kesuksesan pengobatan ini. Insya Allah jangan ragukan Yayasan DMK. Mudah-mudahan ini menjadi maslahat pengobatan yang benar-benar alami, insya Allah. Datang ke tempat kami, insya Allah dengan bismillah, ucapkan la haula wala quwata illa billahil azim, menjadikan kesembuhan lahir batin kita. Iya, pemirsa silakan langsung datang ke Yayasan Daden Muhammad Kusuma, alamatnya dicatat saat ini juga, dan bisa dikunjungi besok jam 8 pagi sampai dengan selesai, tepatnya di Jalan Kemakmuran Raya Komplek Villa 200 nomor 45 RT 5 RW 5 Marga Jaya Bekasi Selatan. Teleponnya bisa dihubungi di nomor 0819 4922 0094 atau di 085770536184 atau juga di 0877 6057745 ataupun di 085719700845 dan di nomor 0812 91999145. Kang Daden hatur nuhun. Terima Sama-sama. kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Insya Allah. lain kesempatan. Salam untuk para jamaah yang ada di Yayasan Waalaikumsalam. DMK, ya. Insya Allah. Untuk Anda juga terima kasih. Mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak sekali informasi dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Akhirnya Allah. saya Diana Purwanti mewakili saudaraku yang bertugas malam hari ini undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan acara kami selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.